wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ibu bapak, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan kasih sayangnya serta berjuta nikmat telah diberikan kepada kita semua. Terutama pada hari ini kita bisa berkumpul kembali bersama-sama tadabbur Al-Qur'an dalam rangka Ramadan. Mudah-mudahan kita Ramadan hari ini dan yang sudah terlewati diterima sebagai amal soleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan amalan yang sia-sia, tetapi amalan yang memberikan berkah kepada kita dan juga menjadi taqarrub, pendekatan diri kepada Allah sehingga pada akhirnya mencapai takwa. Dan selanjutnya mudah-mudahan ya sisa Ramadan kita masih dalam keadaan sehat walafiat, bisa melaksanakan perintahnya dan sesuai sunnah-sunnahnya, sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu bapak sekalian, kita lanjutkan pada episode yang sekarang. Saya ingin bicara masih tetap bersumber dari Al-Quran, masih tetap tentang Syahrul Ramadan, tetapi dengan penekanan yang lainnya, yaitu kita mau belajar atau sekaligus menginformasikan sekelumit sedikit tentang ulumul Quran dari sebuah ayat yang berkaitan dengan Syahrul Ramadan. Ulumul Quran artinya ya sedikit ya mengulas tentang ilmu Al-Quran, kemudian tentang karakteristik Quran, kemudian falsafah dari turunnya Al-Quran, kemudian termasuk juga hal yang berkaitan dengan makna dari satu ayat, kemudian dikaitkan dengan berbagai karakteristik Al-Quran. Ya mulai dari Bismillah sampai An-Nas itu nanti sebenarnya panjang sekali, banyak tentang ulumul Quran ataupun ilmu Al-Quran. Kita akan berawal dari ayat Al-Quran yang 185 Al-Baqarah. Ya, sebagaimana yang kita tahu dulu telah kita bacakan dan kita pelajari ayat 183 dan 184-nya kita lewat, tetapi 185 kita pelajari pada hari ini. Dan ini menyatakan ayat di dalam ayat ini tentang keutamaan Ramadan berkaitan dengan nuzul Quran, diturunkannya Al-Quran. Kita baca sama-sama satu ayat ini. Kita mudah-mudahan diberkahi dengan dibukanya ini dengan bacaan satu ayat dari Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila Syahrul Ramadan alladzi unzila Syahrul Ramadan alladzi unzila Allazi zalna itu ada bisa jadi tan aja pakai titik. Ada alladi, nanti ada allazi. Ini allazi. Panjang ada iya, ya. Kasrah menghadapi iya jadi panjang dua harakat. Unzila, zakna juga digeprek titik. Unzila, ente unjila, kemudian nun. Ya. Jadi ikhfa, jadi ada dengung sedikit.
Syahrul Ramadan allazi unzila ya. Syahrul Ramadan unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wa bayyinatin minal huda hudal linnas wa bayyinatin minal huda minal huda wa bayyinatin minal huda wal furqan bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ini berkait dengan kapan dan untuk apa Al-Qur'an diturunkan. Jadi ayatnya ini menyatakan seperti itu. Jadi kapan diturunkannya Al-Qur'an dan untuk apa Al-Qur'an diturunkan. Jadi Allah ini firman Allah langsung, dan kita kalau firman Allah memang tanpa reserve, kita tidak perlu bertanya ataupun tidak perlu ragu-ragu untuk meyakininya ini. Yang pertama Syahrul Ramadan. Syahrul Ramadan adalah bulan ini ya. Ramadan memang akar katanya dulu Ramadan bahwa adalah musim kering, kemarau, tapi sekarang sudah jadi musim hujan. Nah, Syahrul Ramadan yaitu yang kemarin di 183 ya. Di 183 dinyatakan bahwa ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi kutiba alaikumusiyam diwajibkan atas kamu berpuasa. Kemudian pada ayat 184-nya dinyatakan ayyamam ma'dudat, yaitu ayyamam ma'dudat pada hari-hari tertentu ya. Sebagian hari-hari tertentu saja. Jadi tidak sepanjang tahun harus berpuasa, tapi hari-hari yang tertentu. Apa itu hari-hari tertentu? Ya ini lihat dalam ayat 185 Syahrul Ramadan ya. Jadi diwajibkannya bulan Ramadan ya. Bulan Ramadan itu saat wajib puasa. Begitu mulianya, ingatkan oleh Allah. Allah mengingatkan pada kita bahwa Allah memberikan pilihan atau memilih Ramadan untuk waktu diturunkannya Al-Quran. Ya, waktu diturunkannya Al-Quran dengan berita ini, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan ada yang pada saat itu diturunkan Al-Quran. Jadi unzila alladzi unzila, kalau unzila diturunkan, istilahnya ya tidak aktif ya, berarti pasif. Unzila kalau dalam bahasa Arab majhul, ada fi'il majhul, ada maklum. Kalau maklum anzala, menurunkan. Kalau unzila diturunkan, itu fi'il majhul, jadi kata kerja majhul. Unzila diturunkan fihi, di dalam Syahrul Ramadan. Apa yang diturunkan? Al-Quran. Jadi kalimat terjemah bebasnya, beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran ya. Jadi Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Jadi begitulah terjemahnya. Jadi bulan Ramadan adalah bulan di dalamnya turunkan Al-Quran. Hanya
ada satu yang perlu ya kita suka bertanya tentang turunnya Al-Quran. Nanti kita lihat ya kapan turunnya Al-Quran, karena memang Al-Quran dinyatakan di sini bahwa pasti di bulan Ramadan. Cuma ada yang menyatakan turunnya Al-Quran adalah tanggal 17, ada yang menyatakan di Lailatul Qadar, sementara yang Lailatul Qadar itu adalah bukan tanggal 17. Jadi pertanyaannya, jadi bulan Ramadan yang mana yang benar? Memang pendapat ulama, penafsiran ulama ini yang berbeda. Nah, nanti kita lihat. Hanya tujuannya untuk apa Al-Quran diturunkan adalah hudan. Hudan itu satu akar kata dengan hidayah. Pengertiannya adalah pedoman, petunjuk. Ya, petunjuk, pedoman, artinya arahnya kemana. Jadi hidup ini, manusia ini itu adalah dengan hidayah. Hidayah, makanya otoritasnya satu kata, kalau hidayah yang masuk ke dalam hati itu adalah otoritas Allah. Kemudian di sini hidayah Al-Quran seutuhnya itu menjadi petunjuk bagi seluruh manusia. Linnasi, An-nas manusia, banyak manusia. Kalau al-insan satu manusia. An-nas jamaknya, linnas, an-nasu manusia. Jadi para manusia. Jadi menurut ayat ini, misi utama Al-Quran diturunkan adalah untuk petunjuk, pedoman, kompas hidup, itu Al-Quran. Jadi kalau kemudian segala sumber nanti kita lihat bagaimana pengertian yang selanjutnya. Wa bayyinatin minal huda, dan penjelasan mengenai petunjuk itu. Jadi ada yang bersifat umum, kemudian ada ayat yang Al-Quran yang menjelaskan, saling menjelaskan kepada ayat yang umum itu. Ada yang ayat yang lebih khusus, ya. Yang lebih khusus. Kemudian wal furqan, dan menjadi pembeda antara yang hak dengan yang batil, yang benar dan yang salah, ada yang buram dengan yang nyata dan sebagainya. Ini adalah tujuan ataupun kenapa Al-Quran diturunkan, maka itulah hudan dan wabayyinatin minal huda. Artinya petunjuk yang umum kepada manusia dan juga penjelasan atas petunjuk itu. Jadi ada petunjuk, ada yang ya ayyuhalladzina amanu, ya kutiba alaikumusiyam, itu ada rinci. Tetapi ada ittaqullah, Anda bertakwa kepada Allah, hukuman takwa nanti dijelaskan dengan ayat yang lain. Jadi wabayyinati minal huda wal furqan, dan pembeda juga. Al-Quran itu menyatakan ini benar, ini salah, ini lakukan, ini tidak. Begitulah kemuliaan Ramadan. Maka tidak ada bulan lain yang artinya begitu mulianya dijadikan masa turunnya Al-Quran kecuali Ramadan. Makanya semua betul-betul penuh berkah, penuh ampunan dan penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di saat-saat bulan Ramadan. Ramadan itu benar-benar dilipat gandakan segala macamnya. Kalau dulu ibadah satu, ya baca Quran hanya satu pahalanya, maka dilipat gandakan di bulan Ramadan. Apalagi di masa-masa nanti Lailatul Qadar, pada saat ya benar-benar ampunan ya akan turun kepada kita bagi orang yang mendapatkannya. Jadi syahrul Ramadan, manfaatkan hanya setahun sekali, hanya di bulan Ramadan. Ya. Kemudian tempat yang lain, bulan-bulan yang lain itu nanti akan berlaku ketentuan yang umum lagi. Jadi yang Ramadan ada ketentuan-ketentuan khusus, banyak dinyatakan baik oleh Al-Quran maupun Al-Hadis. Gitulah. Karena apa? Di situ di dalamnya ada dinyatakan ya ada penurunnya Al-Quran. Nah, kapan ini turun Al-Quran? Lebih jelasnya kita lihat tahapan turun Al-Quran atau nuzulul Quran. Nuzul itu kalimat jadian turun ya. Kalau orang yang turun nazil ya.
Nanti jadi nuzulul Quran itu kalimat jadian jadi turunnya Al-Quran. Jadi anzala ya satu akar kata dengan anzala unzila yang tadi. Makanya kata itu kalau yang tadi anzala unzila kata kerja, ini kata jadi turun ya. Unzila diturunkan, anzala menurunkan, nuzul, inzal itu adalah turun. Tanpa ada dimensi waktu. Presiden dimakzulkan pada itu. Beda itu. Beda sanes tina nuzul, tina anzala. Ada aya nun, aya zai ya. Kalau makhjul kho sareng za yang lam. Jadi kata kerja huruf katanya n nun zai lam nazala ya. Ayat tambahan alif unzila anzala. Ya. Jadi kemudian lamun nuzul ditulisnya teh nun zai wawu alif lam. Jadi nuzul Quran. Makhzul tina kho sanes tina nun. Kemudian tahapan turunnya Al-Qur'an. Sejak awal Allah menyimpan Al-Qur'an itu di Lauhul Mahfuz. Di Lauhul Mahfuz Allah simpan Al-Qur'an, segala ketetapan termasuk nasib kita ada di Lauhul Mahfuz. Ada pernyataan ataupun ya dalilnya bal huwa Qur'anum Majid fi Lauhim Mahfuz. Artinya bahkan yang didustakan mereka itu, jadi ini yang menyatakan penjelasan bahwa apa yang didustakan oleh orang-orang kafir yaitu bal huwa Qur'anum Majid. Bahkan yang didustakan mereka itu ialah Al-Qur'an yang mulia. Quran Majidun adalah yang mulia. Itu ayat 21 surat Al-Buruj. Fi Lauhim Mahfuz, di mana Al-Qur'an itu ada tersimpan dalam Lauh Mahfuz. Al-Buruj 22. Jadi inilah bahwa Al-Qur'an itu sudah utuh ada di Lauh Mahfuz. Ya. Firman Allah sudah ada di Lauh Mahfuz. Dan disediakan nanti untuk menjadi pedoman bagi orang ya kaum muslim umat Muhammad. Jadi Al-Qur'an itu sudah dalam buat sejak awal, dan jangankan Al-Qur'an, Muhammad saja sudah diberitahukan sejak awal kepada nabi-nabi sebelumnya. Al-Qur'an juga sudah siap untuk pedoman. Nah, kemudian dari Lauh Mahfuz saat Lailatul Qadar itu diturunkan sekaligus kemana diturunkan ke Baitul Izzah, langit dunia. Jadi langit dunia kemudian itu sekaligus. Nah inilah pada saat Lailatul Qadar. Ada yang menyatakan ada Lailatul Qadar itu nanti waktunya berdasarkan pengalaman. Selanjutnya dalilnya apa? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkannya, anzalna kami menurunkan hu Al-Qur'an, hu itu dhamir kata ganti. Al-Qur'an fi lailatul qadri, pada malam kemuliaan ataupun malam ya kita sebutnya langsung Lailatul Qadar, sudah maklum. Artinya adalah malam kemuliaan, yaitu Al-Qadar ayat 1. Dan istilah makanya ada yang disebut penafsiran dari inna anzalnahu fi lailatul qadar, turun Al-Qur'an pada saat Lailatul Qadar adalah turunnya Al-Qur'an dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, ke langit dunia. Itu sekaligus paket. Jadi dari Lauh Mahfuz. Nah, kemudian diturunkan dari Baitul Izzah ke Nabi Muhammad. Ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu secara berangsur.
dan yang sesuai dengan kejadian dan kebutuhan, ya, kejadian dan kebutuhan di masyarakat. Dan kemudian nanti kenapa ini nanti berangsur, ya, kemampuan untuk ya memberikan kesempatan kepada para nabi dan sahabat, ya, para sahabat untuk memaknai, menghafal, dan sekaligus ya merangkum dari hukum-hukum itu dan melaksanakan sesuai kehendaknya. Jadi tidak sekaligus, yaitu pada 17 Ramadan, yaitu yang permulaan adalah surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. 5 ayat dari Al-Alaq sampai malam ya'lam. Itu Al-Alaq itu diturunkan menurut para ulama di tanggal 17 Ramadan di Gua Hira saat Nabi Muhammad berhalwat, ya, di Gua Hira. Nah, istilah banyak sejarahnya menyatakan seperti itu. 17 Ramadan pun bukan tanpa kontroversi. Yang berangsur ini yang awalnya ada yang menyatakan 20 Ramadan, ada yang mengatakan 24 Ramadan. Nah, kemudian ada yang menyatakan 17 Ramadan. Khusus di kita umumnya kita mengambil tanggal 17 Ramadan. Dulu memang kita akhirnya bertanya-tanya, kenapa 17 Ramadan sebagai nuzulul Quran? Kemudian sementara dalam Al-Quran, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Dan Lailatul Qadar berdasarkan hadis itu akan datang di 10 hari terakhir, bukan di pertengahan Ramadan, tapi di 10 hari terakhir. Nah, maka pertanyaannya, lamun kitu berbeda menurut penetapan 17 Ramadan sebagai nuzulul Quran. Oleh sebab itu, ini adalah yang inna anzalnahu fi lailatul qadar, sekaligus itu mah dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Dan kemudian yang berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan itu mulai 17 Ramadan pada saat Nabi Muhammad di Gua Hira. Dan selanjutnya di berbagai tempat, tidak hanya di Gua Hira, turun kepada Nabi sesuai dengan kejadian dan kebutuhan, termasuk juga permasalahan yang berkembang di saat itu. Dan berakhir Al-Quran turun mulai dari Iqra, terakhirnya surat Al-Maidah, kalau tidak salah, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu lakum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada saat itu telah disempurnakan, Al-Quran turun, ya. Bukan Al-Quran, al-yauma akmaltu lakum dinakum, agamamu, ya, agama itu kami turunkan sudah sempurna untuk semua, untuk kamu semua, yaitu agama Islam. Nah, itulah ya yang secara kronologis, tapi tidak sampai kepada berbagai turun kapan. Dan kemudian nanti Al-Quran ada yang diturunkan di Mekah, ada yang diturunkan di Madinah. Ya, jadi periode Mekah itu umumnya bicara tentang akidah dan keimanan. Periode Madinah tentang sosial kemasyarakatan dan juga masalah kewajiban-kewajiban bagi umat Islam. Periode Mekah belum ada kewajiban-kewajiban, artinya yang menyatakan tentang zakat dan lain sebagainya yang memberatkan. Umumnya ya tentang akidah, keimanan terus tanamkan di periode Mekah. Oleh sebab itu ada nanti istilahnya dalam Al-Quran, judul di suratnya ada Madaniyah, ada Makkiyah. Kalau ditulis di luhurna surat Makkiyah, itu artinya diturunkan di Mekah. Kalau ditulis di atasnya adalah Madaniyah, itu berarti surat itu diturunkan di Madinah, pada periode Madinah. Artinya nanti kita lihat karakteristiknya dari ayat-ayat Al-Quran, bisa dilihat di terjemahnya mau dibawa kemana pada ya setelah kita lihat bahwa oh ini Makkiyah, oh ini Madaniyah. Oleh sebab itu nanti kemudian bisa jadi saat-saat di Madaniyah itu menjadi penjelasan dari ayat-ayat Makkiyah. Nah, tadi wabayyinatin minal huda wal furqan. Mungkin di Mekah baru ya tentang ya yang umum,
ada juga tentang yang umum, tapi perlu penjelasan setelah di Madinah itu dijelaskan dengan ayat turun di Madinah. Begitu. Oleh sebab itu Al-Quran menjadi pedoman, akhirnya ya pedoman bukan hanya untuk Mekah dan Madinah, tapi untuk seluruh umat Islam di seluruh dunia untuk tetap berpedoman ke situ. Sebab hudan linnasi, untuk seluruh manusia. Oke, itu yang berkaitan dengan turunnya. Untuk apa? Nah, kita lanjutkan. Ada posisi dan juga fungsi Al-Quran. Status dan posisi Al-Quran, ada beberapa para ulama merangkum. Tadi hudalinasi, pedoman dan petunjuk. Petunjuk hidup manusia, pedoman hidup manusia, kemana dia harus berangkat, apa yang harus dilakukan, kenapa harus dilakukan, dan seterusnya. Itu harus berdasarkan Al-Quran. Selain dan wabayyinati minal huda, selain dijelaskan oleh Al-Quran, juga ada yang lebih rinci dicontohkan melalui sunnah Rasulullah. Al-Hadis, bacaannya Al-Hadis. Jadi nanti Al-Quran menjadi pedoman hidup yang paling utama, kemudian nanti dijabarkan dengan Al-Quran itu sendiri, juga dijabarkan oleh sunnah Rasulullah. Masih adakah yang terlewat? Kalau masih ada yang disebut itu kesepakatan ataupun ya ada ijma dari para ulama. Ya, ijma itu hasil ijtihad. Ya. Ijma itu hasil ijtihad individu, kemudian menjadi kesepakatan jumhur ulama seluruhnya. Jadi ijtihad, nanti ijtihad juga ada yang sifatnya kias, artinya analog. Kalau ada hukum ya kejadian ini, ya, kemudian dianalog dengan kejadian Rasulullah pada saat Rasulullah. Contoh, analog itu zakat fitrah. Zakat fitrah di zaman Rasulullah bukan beras. Kita di sini makan pokok, di situ makanan pokok disebutnya. Mungkin gandum pada zaman Rasulullah. Kita itu analog, tidak harus gandum. Ya, itulah kias. Ya, nanti kias ada semacam ya dari ijtihad itu ada ijma, disepakati atau tidak oleh ulama. Kalau disepakati itu ijma. Kalau kias hanya sendiri, kemudian itu ijtihad yang sifatnya sendiri. Itu. Kemudian pedoman hidup. Di pedoman kemudian jadi lamun berlayar ya. Kudu aya GBHN kerennya, termasuk juga undang-undang dasar gitu. Undang-undang dasar ada GBHN-nya, kemudian sekaligus ada beberapa ya pokoknya pedoman hidup yang harus ya mungkin lebih rada dalam nama Renstra menurutnya benar visi misi kan itu ya. Nah, yang kedua di pedoman ya yang kedua bukti kerasulan Muhammad. Ini mukjizat Nabi Muhammad. Bukti di hadapan kaum-kaum yang tidak percaya bahwa Muhammad adalah utusan Allah itu dibuktikan oleh Al-Quran. Adanya Al-Quran, walaupun Al-Quran sendiri masih dipertentangkan oleh orang-orang kafir. Ada hal-hal yang dipertentangkan. Kemudian yang ketiga, keberadaan dan kemurnian Al-Quran tetap terpelihara. Ini dijamin oleh Allah bahwa Al-Quran akan sampai akhir zaman itu akan tetap terpelihara. Tentunya nanti Allah menurunkan siapa orang yang bisa ngejaga Al-Quran, nanti ditakdirkan oleh Allah hafal Al-Quran. Ada yang mampu kekuatannya untuk secara fisik menjaga Al-Quran, kemurnian Al-Quran, itu Allah akan tetapkan itu. Jadi tetap di tangan manusia itu ikhtiarnya, tapi Allah nanti ngatur skenario-nya bahwa Al-Quran tetap terpelihara. Kemurniannya tidak seperti kitab yang lain, itu tidak ada jaminan, makanya banyak yang diselewengkan. Tapi kalaupun ada yang menyelewengkan, ya kemurnian Al-Quran tetap akan terpelihara. Satu hal makanya kalau seandainya walaupun ada terjemah, adapun ada yang memutarbalikan ataupun ya
sengaja, apalagi mau menghilangkan ya ayat Al-Quran, itu Allah tetap jaga karena memang itu dijamin oleh Allah. Kami menurunkan Al-Quran dan kami akan memeliharanya. Allah berkata begitu dalam Al-Quran bahwa akan dipelihara selanjutnya. Oleh sebab itu Al-Quran tetap Arabiyan, tetap Al-Quran adalah yang berbahasa Arab. Jadi yang ini yang 114 surat, 6.666 ayat, itulah Al-Quran. Jadi tidak bisa ditambah-tambah. Ada terjemahan itu disebutnya bukan Al-Quran, itu adalah terjemahan Al-Quran. Jadi gitu, Bang. Jadi Al-Quran tetap yang berbahasa Arab. Nah, kalau yang lain, contoh ayatnya Qul huwallahu ahad, Allahu somad, itulah yang bahasa Al-Quran. Tapi ucapkanlah bahwa Allah adalah Esa, itu terjemahan Al-Quran. Al-Qurannya tetap adalah jamin. Dan kemudian termasuk ayat, titik, koma, dan lain sebagainya, Allah akan jamin. Ya. Makanya kalaupun ada terjemahan yang tafsir, kemudian contoh seperti Aulia yang dulu ramai, ya, tentang Aulia, terjemahan tentang orang yang dikasihi atau pemimpin, itu diterjemahkan baik, ya. Tapi Al-Quran tetap adalah Al-Quran. Itu mah masalah terjemahan, masalah tafsir, dan ada unsur emosi dan nafsu manusia kalau terjemahan. Contoh sekarang menerjemahkan, makanya terjemah yang beredar banyak terjemahan yang non sesuai kepentingan. Makanya kedah disumberkan sumbernya dari mana, apa hasil sendiri atau terjemahan Departemen Agama, ada terjemahan percetakan dan sebagainya. Dia ada yang kalau yang di program dalam komputer ya, yang sudah masuk itu terjemahan Kementerian Agama. Ya sama semuanya Kementerian Agama seperti itu. Bukti kerasulan arti keberadaan kemurnian Al-Quran tetap terpelihara, itu dijamin. Kemudian yang keempat, ajaran Al-Quran lengkap dan menyeluruh. Tapi ada yang bersifat mujmal, tadi sudah terangkan. Dan ada juga yang bersifat tafsil, mujmal itu umum. Kemudian ada yang tafsil terperinci dan khusus. Yang saya temukan, yang mujmal itu banyak tentang akidah, tentang harus beriman kepada Allah, aqimus shalah wa atuz zakah, itu mujmal. Lakukan sholat dan keluarkan zakat. Tidak ada bagaimana sholat, itu dijelaskan dengan hadis Nabi. Shollu kama ra'aitumuni usolli, kata Nabi, sholatlah kalian seperti kamu melihat aku sholat. Kumaha prak-prakanana, kumaha bacaanana, naon dan sebagainya, itu adalah mujmal, dijelaskan dengan hadis. Artinya yang umum dengan hadis. Kemudian kapan sholat dan sebagainya, yang dipertentangkan ada Armando. Kapan sholat? Hanya ada di ala al-Isra, aqimus sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana masyhuda. Hanya dirikanlah sholat kamu liduluki syamsi, matahari condong. Kemudian naon aya surut teh panon poe ka kulon teh terbenam matahari dan terbenam pari. Dulu kesamsi ila ghasaqil lail, sampai tengahan malam, wa qur'anal fajri, dan di saat datang fajar. Ya, itulah Ade Armando menyebutkan bahwa waktu sholat hanya 3, padahal tafsirnya bukan begitu. Jadi saat terbenam matahari, di malam hari, dan qur'anal fajri pada saat fajar datang. Itulah makanya Ade Armando nafsirkeun sorangan.
Ya, nafkin sorangan bahwa sholat itu hanya 3 waktu, itu pun tidak disebut lohor asarna Dan dibayar. ya, dan dibayar. Nah, itu yang para ulama padahal sudah menjelaskan, kemudian sudah memberikan tafsiran terhadap ayat itu, termasuk juga dengan hadis-hadis Rasulullah. Sementara sholat mah itu harus ya nyontoh ke Rasulullah SAW. Itulah mujmal, umum. Ada yang sifat tafsir terperinci dalam Al-Quran. Yang saya temukan antara lain adalah surat tentang ayat tentang waris. Tentang waris itu sangat terperinci. Saha kalau meninggal ini, kamu meninggalkan siapa, maka ahli warisnya ini bagiannya sekian persen, jelas, rinci. Rada mudah, itu mah sudah dirinci dan tidak boleh kemana-mana kalau waris, ya. Itu sudah lebih rinci. Ada ayat lain yang tentang hal yang lain berkaitan dengan ayat Quran yang terperinci. Begitulah Al-Quran. Ada yang mujmal, ada yang tafsil. Artinya ada yang umum, ada yang terperinci, dan ada ayat khusus. Ya. Nah, dikala yang mujmal itu perlu penafsiran yang tidak sembarang. Ya. Apa ini ayatnya, dan itulah yang harus hati-hati. Makanya ahli tafsir ahli tafsir kalau mau menafsirkan itu bukan sembarang modal kita, puasa dulu ya, berhari-hari, kemudian sholat dulu dan sebagainya, kemudian perjalanan bagaimana hadis Rasulullah, sunnahnya seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Oh jadi ini, datang lagi ulama lain pemenakna dan sebagainya. Begitulah. Maka yang umum harus betul-betul hati-hati nanti dalam mengamalkan dan menafsirkan dari ayat yang mujmal. Kemudian yang kelima, kebenarannya hakiki. Sanes hakiki itu. Kebenarannya hakiki menjadi dasar penetapan hukum. Jadi yang kalau seandainya ya dasar penetapan hukum yang hukum positif itu bisa jadi kebenaran yang sumir, ya. Tetapi kemudian ke Al-Quran, kalau Quran menetapkan seperti itu, maka itulah kebenaran yang hakiki. Kemudian yang keenam, kebenaran dan kesempurnaannya mutlak. Selain hakiki menjadi dasar hukum, kesempurnaannya mutlak. Tidak ada lagi penolakan yang bisa ditolak, ya, itu benar dari Al-Quran. Cuma yang jadi persoalan nanti adalah dikala menafsirkan yang umum ataupun menafsirkan ayat-ayat yang lain yang rada mutasyabihat, artinya yang tadi nisbi, jadi rada samar, penafsiran ganda dan sebagainya. Disitulah diujinya untuk kita lebih ya dasarnya seperti apa menafsirkan itu, apa dibayar, memang karena cinta kepada Allah. Maka itulah kebenaran dan kesempurnaan. Sempurna ya artinya tidak cacat, kebenaran artinya tidak bohong, kemudian pasti benarnya. Kemudian yang ketujuh, sumber ajaran Islam itu Al-Quran menjadi sumber ajaran Islam yang pertama dan harus yang utama. Artinya semua harus kembali. Jangankan sumber hukum yang lain, hadis saja dikala bertentangan dengan Al-Quran, maka kita pilih adalah Al-Quran. Ya, bisa jadi hadis itu menjadi palsu. Bisa jadi hadis itu hanya penjelasan seseorang, bukan dari Nabi. Sedangkan kalau hadis yang benar berdasarkan Nabi, mustahil bertentangan dengan Al-Quran. Itu saja. Ya. Jadi kalau ada berita-berita hadis yang rada tanda tanya, cek penjelasan Al-Quran kieu, kemudian tapi iya kau begini, ya mana anu jelas, artinya ya pegang Al-Quran. Artinya yang benar itu adalah Al-Quran, kemudian apa yang dilakukan oleh Nabi mustahil untuk bisa bertentangan dengan Al-Quran. Nah, itu ada 7 yang para ulama rangkum untuk posisi Al-Quran.
Dan ada fungsi Al-Quran yang dirangkum juga oleh para ulama dari ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran. Ada 25 fungsi Al-Quran, sekaligus ada fungsi dan nama lain dari Al-Quran. 25. Saya pikir ini yang nanti kenapa Al-Quran itu multifungsi, artinya ada yang sebagai sumber ajaran tadi sudah, sebagai konfirmasi dan informasi terhadap hal-hal yang tidak diketahui dan tidak terjangkau dengan akal, itu Al-Quran masuk situ. Jadi seperti alam gaib lah, akhirat itu tidak terjangkau dengan akal, harus yakin itu konfirmasi. Dan kalau akal umpamakan contoh masalah Fangkudu, ya Anda boleh ya cari ya rahasia alam sampai keluar bumi ini, maka Anda akan menemukannya, tapi dengan ilmu dan kekuasaan Anda baru bisa dapat. Dan Al-Quran memberitahukan model itu. Kemudian hal-hal yang juga terselimuti, ya banyak hal berkaitan sumber informasi masa-masa lalu, itu juga yang tidak diketahui oleh akal, oleh ilmu dan sebagainya. Al-Quran akan menunjukkan itu. Kemudian petunjuk hidup manusia ke jalan yang benar dan lurus, ya, sebagai pengontrol dan koreksi terhadap ajaran masa lalu, yaitu Injil, Zabur, dan Taurat. Penyempurnaan dari itu. Jadi ada kontrol, ada yang dinyatakan apakah tidak berlaku lagi dan sebagainya. Puasa itu adalah salah satu salah satu untuk berkaitan dengan ibadah-ibadah masa-masa yang lalu. Ya, ajaran-ajaran masa lalu, sebab dinyatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Seperti diwajibkannya terhadap orang-orang sebelum kamu. Itu baru nanti sejarahnya diungkap oleh para ahli. Kemudian yang kelima, hujah dan bukti sudah yang kuat atas kerasulan Muhammad. Nah, mulai dari nomor 6 sampai 25 itu selain juga fungsi, itu adalah juga nama lain dari Al-Quran. Al-Furqan, pembeda benar salah. Az-Zikir, pemberi peringatan. Kemudian As-Sifa al-Mau'idah, pelajaran atau nasihat. As-Sifa, penyembuh. Al-Hukmu, peraturan. Al-Hikmah, kebijaksanaan. Al-Huda, petunjuk. Ar-Rahmah, kasih sayang. Al-Bayan, penerang atau penjelas. Al-Busra, kabar gembira. An-Nur, cahaya. Al-Basair, pedoman. Al-Balagh, kabarmu sempurna. Al-Ilmu, sumber ilmu pengetahuan. Al-Haq, kebenaran. Tazkirah, sumber pelajaran. Al-Urwatul Wusqa, tali penguat. As-Sidqu, ajaran kebenaran. Al-Adl, keputusan yang adil. Al-Munadi, artinya penyeru kebenaran. Ini selain fungsi Al-Quran bisa jadi seperti ini juga, nah ini menjadi nama lain dari Al-Quran. Al-Quran, kemudian dalil-dalilnya ada. Kenapa nama lain seperti itu? Ya, seperti Al-Furqan, ini ya dalam surat Al-Furqan dinyatakan seperti itu. Itu untuk sekilas berkaitan dengan ulumul Quran, artinya berkaitan sedikit saja, karena memang kalau ulumul Quran di kuliahan di IAIN itu 2 semester ini ya, di semester 1, 2 itu ada. Jadi lanjutin lah semester ya, kayaknya 2 semester terus ya 2 semester. Kemudian ya memang sampai dengan bagaimana penyusunan Al-Quran dan lain sebagainya itu masuk dalam ulumul Quran. Ini paling tidak kita turun Al-Quran itu tahu ya
ya tahapannya, kemudian fungsi dan juga peranan Al-Qur'an bagi kehidupan kita. Ya, ya. Itu kira-kira mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pilih pada diskusi. Waduh, perebutan nih. Ayo datang dua rebutan. Ayat kalimat bahwa turunnya Al-Quran itu 23 tahun. Ya. Ya, itu maksudnya kemarin. 23 tahunnya sesuai dengan kerasulannya Muhammad. 63 kurang 40. Sesuai dengan kerasulan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diangkat jadi rasul 40 tahun. Kemudian meninggal di usia 63. Jadi Nabi Muhammad itu selalu dibimbing dengan wahyu. Ya. Jadi angka 23 itu adalah turunnya. Jadi bisa dinyatakan bahwa turunnya Al-Qur'an itu ya itu selama Nabi Muhammad jadi masih hidup. Ya. Nah, jadi Terus kalau turun itu berarti tidak sekaligus. ya, itu yang tadi disebutkan turun pertamanya di Gua Hira. Artinya yang dari langit dunia ke Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu yang pertamanya hingga kerasulan Muhammad, ayat Rasul Muhammad sampai di Madinah. Oleh sebab itu ayat periode Makkah, Madinah itulah Itu yang pertama. Nah, bukan yang berangsur-angsur turunnya sesuai dengan ketentuan. Yang pertama Iqra. Tapi kenapa di Al-Quran tidak Kayak itu dina ulumul Quran. Nah, naon sababna surat Al-Quran surat untuk Iqra panggulana. Gitu. Semester 2. Semester 2. Nah, itu yang pertama naon sababna. Ya, ada hasil aja. Modifikasi Al-Quran. Ya. Kayaknya menempatkan Al-Fatihah di awal. Dan itu dibimbing semuanya, Pak, penyusunan Al-Quran itu ya surat-surat itu dibimbing dengan benar-benar berdasarkan ketentuan yang berlaku. Ya, mana Pak Yanto cendak narosti? Yang menyusunnya dari Al-Fatihah sampai Minas. Itu adalah susunan di saat para sahabat Utsman. Nah, sahabat Utsman bin Affan. Dan ingat, sahabat itu termasuk orang yang dijamin mendapatkan ridho Allah dan surga. Dan itu adalah yang terus dibimbing. Kalau Utsman kan Abu Bakar, Utsman itu ngalami dengan Rasulullah. Ya, yang dikodifikasi Al-Quran, dan itulah yang nanti menjadi unik pertentangan memang dalam penyusunan Al-Quran. Ya, orang lain. Jadi apakah petunjuk dari Allah? Ya petunjuk dari Allah. Nantinya termasuk juga kenapa yang terakhir al-yauma akmaltu lakum dinakum untuk nempati tempat Anas. Ya. Jadi surat-surat itu, nama-nama surat termasuk penyusunan itu tidak berdasarkan turunnya Al-Quran. Namun kayak gitu Pak, kaitan sareng pelaksanaan sholat lima waktu di zaman setelah Nabi Muhammad dan Rasul Nabi Muhammad. Sholat lima waktu kan setelah Nabi Muhammad 19. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kita diwajibkan melaksanakan 50 rakaat. Tapi Nabi Musa menyampaikan waktu nah diskon ya sampai ke 5 rakaat. 5 waktu. Yang saya tanyakan bagaimana sholat pada waktu zaman sebelum Nabi Muhammad, seperti
Nabi Musa, Ya. ataupun Nabi Adam. Ya. Apakah menerapkan? Ya. Yang kedua, bacaannya apa? Gitu. Ya. Kamu belum ada Al-Quran gitu Pak. Ya. Udah dewasa. Dua semester enggak? Hah? Dua semester enggak? Sama 2 semester teh kabeh asup kana otak ieu kana otak mahasiswa memang. Memang benar. Zaman-zaman sebelum Muhammad itu kan penyataannya seperti itu. Sama ada perintah sholat. Jadi artinya semua ada saum. Cuma sholatnya berbeda. Ya, sholat berbeda dan kemudian sholatnya ada semacam tahanus, bersemedi, ya, bersemedi pendekatan kepada Allah. Ya. Sesuai dengan zamannya. Sesuai dengan zamannya. Yang jelas tidak Dan berhala. kemudian hanya ya, tapi tetap kekuatannya bukan berhala memang. Ya. Kekuatannya itu kepada Allah. Jadi Tauhid. imannya sama tauhid, ya. Makanya Zabur, Taurat segala macam nanti kudunya memang buka Zabur jeung Taurat na kumaha ya ibadahna gitu. Hanya memang berkaitan dengan narasi sholat juga, ya. Itu mah disamakan dengan peribadahan yang lain. Jadi narasi saya kalimat sholat saja, ya. Artinya itu menjadi istilah yang berbeda dengan zaman waktu harita. Kemudian hanya disamakan di kala sholat kanjeng Nabi Muhammad ibadah pada waktu itu sama, ada waktu-waktu tertentu, ya. Dan bahkan ada berdasarkan ya komo pas deket ke kanjeng Nabi Muhammad anu dilakukan oleh orang-orang Yahudi, ya, nas Yahudi itu kan sholatnya teh ya. Contoh, lamun mingguan lain Jumat, Sabtu Yahudi mah cenah. Ya, juga begitu. Kemudian lamun harian terbit matahari, ya kan gitu. Matahari itu tos diselewengkeun akhirnya ibadahna karena matahari. Kemudian terbit terbenam matahari, kemudian masa-masa yang disusakan. Itu yang berdasarkan berdasarkan penjelasan, kemudian prakteknya seperti apa, bacaannya apa, wallahu alam. Abdi sendiri tidak boleh mengatakan yang tidak tahu, gitu. Sesuai zamannya. Ya, kemudian sigana bener Syekh gitu, sesuai zamannya. Jadi yang penting lurusnya adalah tauhid mungkin. Kepada itu, kemudian ada yang artinya ada yang kemudian Nabi Musa, lamun yang ketemu dengan Allah salat artinya ibadahnya naik ke gunung Tur Sinai. Iya. Di situ Nabi Musa sendiri ya itu yang paling ya di antara nabi-nabi yang bisa dialog langsung dan aja jawaban waktu itu Nabi Musa. Jangan kalau kau sholat dialog dengan Allah langsung dijawab. Itu Nabi Musa dan itu tempatnya di Gunung Sur dan sesuai dengan zamannya waktu itu, seperti itu. Jadi ya kondisi alam. Ya waktu itu adalah seperti itu dan kemudian kalau cerita umpamakan kami saja tidak tahu, ya kamu dikasih 50, kemudian umat kami juga tidak akan mampu dan sebagainya. Itu bisa jadi gambarannya bahwa sholat ataupun ibadahnya itu adalah tidak lebih banyak dari 50. Tapi jelas Islam. Dan itu nyatakan di Al-Quran. Kalau agama sejak Adam sampai hari ini adalah Islam, itu adalah dinyatakan Islam. Ya, walaupun Nasrani itu artinya orang-orang yang jadi walaupun jadi agama tapi kelakuan orang tua. tapi itu mah ya karena istilahnya dikeluarkan di Nasrani. Jadi tetap akidahnya adalah Islam. Akidahnya Islam, kemudian tata cara yang berbeda. Makanya tadi ada Al-Quran itu menjadi koreksi. Kalau ada yang penyempurnaan, ya, kemudian ada kontrol dan penyempurnaan. hasil amandemen bener gitu. Amandemen, tapi tidak akan diamandemen lagi.
Berdekati loh. Nah, itulah yang mungkin apa ya toh kumaha cacarana segala macamnya belum paham kan aya informasi kan dia. Belum lahir tadi. Ya. Soalnya apa? Jabur, Taurat, Injil. Kalau Injil mah geus nyobaan baca. Yang Injil yang terjemahan banyak nyimpangna Injil aslinya can baca. Ya. Saya belum ya apa perintahnya segala macamnya ya. Puasa Daud dia berarti zaman Nabi Daud. Nah, model ibadah puasa Daud itu puasa Nabi Daud. Artinya puasa Daud itu selang satu itu adalah ibadah Nabi Daud. Ya, hanya seperti itu. Kayak ya gambaran-gambarannya ya memang pada prinsipnya tetap tadi adalah Tuhan yang esa, agamanya sama, prinsipnya sama, tapi rentan disalahgunakan memang ya, rentan. Dan umat-umatnya ada karoras kepala memang pada saat itu. Bedegong ya, tinggali we euna aya nu Yahudi mah segala macam. Tapi palinter teteh ku Allah diberi pinter. Diberi pinter. Ya begitulah. Karena pintar jadi bedegong. Ya benar juga nama itu. Ya, pan Firaun ge bedegong na yuk. Ya, begitulah kira-kira mudah-mudahan ya halus ya berat kayak pertanyaan anak kumaha prak-prakan salat. Nah, stilu. Ya. Kalau petunjuk ini kalau bahwa benar-benar Lailatul Qadar itu dari tanggal 20 tadi itu Ya. Berarti dari tanggal 1 sampai 20-nya lewatnya nggak ada Lailatul Qadar. Ya, Lailatul Qadar Penjelasan saya hadis ayah hadis bahwa dan hadis kemudian juga ada testimoni ya testimoni orang yang telah mengalami Lailatul Qadar. Kemudian kalau ya carilah Lailatul cek hadis kan gitu, carilah Lailatul Qadar antara mulai tanggal 10 hari terakhir kalimatnya gitu. Kemudian 10 hari terakhir hanya satu kan ya, hanya satu ya akhirnya ada yang menyatakan ganjil bulan ganjil, ada yang menyatakan tanggal 27, ada yang menyatakan ini testimoninya seperti itu. Akhirnya berkisar antara itu, antara kemudian ayat ganjil ya memang rahasia, usaha dirahasiakeun supaya urang teh neanganana lain dina saputing eta tapi dalam 10 hari terakhir. Ada tanda-tandanya ya? Tanda-tandanya munculnya adalah setelah, tidak bisa kita deteksi sebelumnya. Jadi untuk kita mendapatkannya tidak perlu berpikir tanda-tanda karena munculnya nanti setelah di pagi hari. Ya. Dalam hadis dinyatakan muncul itu setelahnya Lailatul Qadar terjadi dan tidak ada gunanya untuk kita mencari. Ya. Jadi kita tidak harus mencari tanda-tanda bakal datang dan mau akan pendak. Naon sababna datangnya setelah. Jadi lamun dan memang ya yang belum ya untuk mendapatkan setelahnya juga kita nggak tahu kadang ya yang benar itikaf nama cekawenehan kumaha ada kan ya zaman sahabat juga rada rancingeus eta teh para sahabat yang kaumna teh aya kaumna hiji pemuda datang ke sahabat Abu Bakar, saya sudah mendapatkan Lailatul Qadar, ciri-cirina kieu segala macam ya pan diselak-selak ku Abu Bakar mah akhirnya bohong ya. Jadi ya sebenarnya nama jadi menjadi sulit ya bagi orang yang asal-asalan untuk bisa melihat tandanya setelahnya, sulit. Hanya bisa ditemukan oleh orang yang benar-benar untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Memang penjelasannya di 10 hari terakhir. Tetapi ada pendapat yang menyatakan seluruh Ramadan. Ya, karena sahur Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Sedangkan Al-Qur'an diturunkan di Lailatul Qadar.
Jadi Al-Quran itu Lailatul Qadar, artinya selama Ramadan itu adalah Lailatul Qadar. Tetapi kemuliaannya walaupun ada beda pendapat, tetap sepakat bahwa seluruh Ramadan dan termasuk ya itu mau bulan Maghfirah, kemudian rahmat dan juga bulan kemuliaan. Ya. Nah, oleh sebab itu kemudian jadi tidak ada pemenggalan 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari ketiga. Itu mah penjelasan kurang ya. Itu mah penjelasan sehingga nama supaya orang bersemangat gitu ya. Logika motivasi dari sekarang sudah mulai tercerahkan dengan adanya medsos segala macam, ada penjelasan masing-masing ulama menjelaskan itu. Dulu mah itu cara ada hese, rek misalkan gitu teh. Ya, pokoknya sebulan ya, sebulan itu adalah bulan kemuliaan, tidak ada bulan Maghfirah mah di 10 hari kedua, itu minanar di 10 hari terakhir, tidak ada. Ya semua dan itu adalah ya mungkin teori ulama menurutnya ya, supaya rada enteng gitu ya kalau dianggap berat. Padahal kembali ke orang masing-masing manusianya. Ya. Bisa 10 hari pertama di masjid, 10 hari keduanya di mall, 10 hari terakhirnya di terminal. Itu mah tanda ayeuna geus keluar tanda-tanda Ramadan karek berakhir gitu. Ya. Maju. Ya. Tapi ya kemajuan. Di mall minum. Iya. Itulah tanda-tanda Ramadan telah berakhir. Tadi kan Al-Quran itu dijamin termasuk secara detail istiqomah sampai akhir zaman. Ya. Dijamin. Nah, kita yang di zaman ini kalau membeli misalkan kitab Quran, apakah kita yakin bahwa itu yang benar gitu Pak? Soalnya beberapa waktu yang lalu ada yang mengatakan muncul bahwa ada beberapa surat yang katanya berubah, ada yang berubah terutama. Ya. Nama ya yang gampang pikeun awam percaya kepada tim tasbih, artinya yang mensahkan itu para ulama ya. Itu tinggali diperkarena ada nggak tanda tangan tim tasbih, artinya yang mengesahkan itu Al-Quran benar ya. Jadi kalau tidak ada jangan dibeli dulu ya. Kalau ada tanda tangan itu ya yang mengesahkan bahwa itu Al-Quran adalah murni benar, nah, itu boleh. Sebab kita mah hafal juga enggak, tidak tahu benar ayatnya benar atau salah, itu yang nanti diikuti jadi salah kalau tidak ada pentasbih. Jadi alhamdulillah ya sejak lama sudah ya di Arab juga banyak cenah Al-Quran yang ya nyiliwuri gitu, tapi di percetakannya memang diawasi ketat, kemudian ada formal ya. Nah, itu meureun ari kitu teh mun sablon macanana di awalnya tidak bisa dirubah lagi. Ya artinya kan di komputer kan gitu modal di PDF itu bisa dirubah. Kan bisa we ku Budi mau PDF ge dirubah diketahukeun heula. Itu untuk menjaga kemungkinan itu ya. Makanya begitu mulianya orang ya sekarang fenomena banyak yang hafal Quran. Dan itulah kuasa Allah ya. Jadi diberikan budak karena hafal Al-Quran nanti bisa menjadi koreksi apa yang telah tercetak yang hafal. Dan itu pun yang hafal juga harus benar-benar adil. Artinya ulah disalegorkeun karena hafal jadi ya betul. Jadi begitulah. Maka kenapa mulianya begitu orang yang hafal Quran di hadapan Allah jaga di akhirat karena ini di antaranya. Jadi Al-Quran ditulis juga memang alasan teh banyak penghafal Al-Quran yang ikut perang meninggal dunia. Kenapa ada mushaf, ada dicetak semacam gitu, ditulis
mumpung aya keneh anu apaleun. Ya, para sahabat. Jadi begitu dina ilmu ya dina ulumul Qur'annya seperti itu. Jadi alasan kenapa salah satunya adalah ya kenapa dibukukan ya karena memang yang itu tadi para penghafal Qur'annya banyak yang gugur. Alhamdulillah sekarang yang 7 tahun, 10 tahun sudah ada yang hafal Quran, mudah-mudahan anak itu bersih. Ya, itulah yang nanti betul-betul mulia di hadapan Allah karena yang penjaga Al-Qur'an nanti pada akhirnya itu yang hafal. Al-Qur'an bisa dipalsukan mushafnya bisa dipalsukan, kemudian tapi yang hafal itu orang akan terpatri imannya. Jadi bisa jadi koreksi. Jadi memang untuk awam model kita yang pilari wae nu aya pengesahanana tim para ulama bukan hanya dapat tapi ulama yang ditugaskan untuk koreksi penerbit ya model Al-Qur'an. Editor tapi pengesah yang besar itu tim tuh. Itu tim bukan hanya satu orang. Ya, tapi diketahui tinggali nanti di belakangnya sok aya itu. Tur nuhun rupina sakitu tos pada lohor. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Mudah-mudahan kita di hari ini benar-benar ya kita disayangi karena Al-Qur'an, kemudian kurang terus diberikan kesempatan untuk tetap membaca Al-Qur'an, kemudian mudah-mudahan kita sebagai benteng Al-Qur'an, pengamal Al-Qur'an yang baik. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi 27 masih aya pangobran. Ayo. Sabtu Maduka tah.